materinya. Kebetulan saya tadi searching, kemudian dapat materinya. Karena saya punyanya malah materinya dari jurnal-jurnal, nanti malah kalian pusing ya. Kita cari yang PowerPoint-nya yang gampang aja. Sudah nampak belum? Muncul belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Ini saya hasil dari searching ya, googling aja. Yang kita bahas sekarang adalah tanin. Kenapa di sini ada polifenol? Karena sebenarnya tanin itu masih ada hubungannya dengan atau masih termasuk turunannya fenol ya. Yang mana polifenol ini maksudnya fenol yang banyak gitu. Dalam satu simplisia itu terdapat fenol yang banyak, makanya dinamakan polifenol. Gitu. Oke, langsung saja mungkin ke taninnya. Tanin. Oke. Di sini tanin dari definisinya merupakan substansi yang tersebar luas dalam tanaman, seperti dalam daun, daun-daunan, kemudian buah-buahan yang belum matang, batang, dan kulit kayu. Yang mana tanin ini memang banyak ditemukan di kulit ya, di kulit kayu itu banyak sekali. Nah, di sini hampir sama juga kayak flavonoid, yang mana flavonoid kan dia sebarannya lebih luas ya. Kalau si tanin ini biasanya pada daun, kemudian justru pada buah-buahan yang belum matang, kemudian batang dan kulit-kulit kayu. Itu banyak mengandung tanin. Fungsinya apa si tanin itu? Kalau pada buah yang belum matang, dia bisa sebagai energi dalam proses metabolisme, yang mana walaupun si metabolisme itu juga dia menghasilkan energi ya. Metabolisme itu kan proses dari makanan, kemudian kita hasilkan menjadi energi. Itu metabolisme. Di sini tanin bisa sebagai energi gitu ya, dalam bentuk oksidasi tanin. Kemudian si tanin juga dia dikatakan sebagai sumber asam pada buah. Ada juga dia pelindung ya, pelindung anti hama sama pelindung dan anti hama ini bisa kita artikan juga sebagai metabolit sekunder itu tadi ya, dia untuk melindungi diri dari ancaman yang di luar di sekitar. Tuh dia kan berarti sebagai pelindung dan anti hama. Kemudian digunakan dalam proses metabolisme yang tadi, yang pada buah yang belum matang itu juga sama ya, digunakan dalam proses metabolisme. Next, kita ke sifat-sifat tanin. Sifat tanin di sini dia bisa membentuk larutan koloid. Larutan koloid yang bereaksi asam dan cepat gitu ya. Bereaksi asam karena tadi dia bisa menghasilkan asam ya, makanya dia bisa mereaksikan dengan asam, bereaksi asam. Kemudian dia bisa mengendapkan larutan gelatin dan larutan alkaloid. Jadi untuk ketika kita akan melakukan penelitian ya, suatu simplisia misalkan untuk melihat larutan si alkaloid, itu kita bisa menggunakan tanin untuk mengendapkannya. Tuh. Kemudian dia tidak dapat mengkristal, jadi aman untuk tanin ini. Kemudian larutan alkali mampu mengoksidasi oksigen, mengoksidasi oksigen O2. Kemudian mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut sehingga tidak dipengaruhi oleh enzim proteolitik. Yang mana enzim proteolitik ini ya, misalkan dia tidak diendapkan, maka dia bisa mempengaruhi prosesnya, entah itu bisa merusak dari hasil metabolismenya, itu bisa juga.
Itu tadi sifat-sifat tanin ya, yang mana kalau kita kerucutkan untuk sifat kimianya, di sini dapat diidentifikasi dengan kromatografi. Nanti saya kasih contoh untuk penelitian yang dia menggunakan metode salah satunya dengan metode kromatografi, ya, yang mana kita tahu metode tidak hanya kromatografi, tetapi bisa menggunakan UV vis sama infrared, ya. Tapi di sini untuk sifat kimianya bisa salah satunya dengan kromatografi. Senyawa fenol dari tanin dia juga punya aksi astringensia. Astringensia ini untuk perawatan kulit gitu ya maksudnya. Kemudian antiseptik dan pemberi warna. Dia juga merupakan senyawa kompleks dalam bentuk campuran polifenol tadi ya. Dari fenol kemudian dia terdiri dari beberapa fenol, makanya dia dinamakan dengan polifenol. Jadi dia memiliki kandungan fenol yang banyak, yang sukar dipisahkan sehingga sukar mengkristal. Seperti sifat yang tadi ya, yang di atas tadi tidak dapat mengkristal. Cara mengidentifikasi tanin yang paling gampang seperti yang kemarin-kemarin itu bisa diberikan dengan larutan. Larutan di sini yang kita gunakan bisa dua ya, bisa FeCl3. Nanti ketika dia dikasih larutan FeCl3 dia berwarna biru tua atau hitam kehijauan, makanya di situ hasilnya terdapat tanin. Tetapi kalau misalkan tidak menunjukkan warna tersebut ya, warna biru tua atau hitam kehijauan, selain itu berarti dia tidak terdapat tanin, si simplicianya itu. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan kalium ferricyanida plus amonia, itu akan berwarna coklat. Ketika selain coklat yang dihasilkan warnanya, berarti dia tidak terdapat tanin, gitu ya. Kemudian bisa juga dengan cara diendapkan dengan garam Cu, Pb, Sn, dan kalium bikromat, dia juga akan menghasilkan coklat. Ini tidak perlu dihafal ya, karena ini sebenarnya enaknya pas praktek itu kalian bisa mengidentifikasi tanin dengan tiga macam larutan itu hasilnya apa. Selain yang di sini kayak tadi FeCl3 kok bukan biru tua, berarti dia tidak terdapat tanin. Gampangnya seperti itu. Paling gampang memang mengidentifikasi itu dengan warna ya. Jadi kita tinggal mencocokkan dengan referensi, oh ketika hasilnya yang dihasilkan ini dengan larutan apa, nah itu harusnya teridentifikasi tanin atau tidak. Itu gampang. Kita bisa melihat di referensinya aja, nggak perlu dihafal. Kemudian efek-efek terapi di sini hampir kayak tadi ya, kegunaan dari si tanin, masih lanjutannya bisa astringensia, misalnya pada gastrointestinal dan pada kulit, perawatan kulit, kemudian antiseptik, kalau antiseptik otomatis pada jaringan luka. Kemudian sebagai pengawet juga bisa, reagensia, dan sebagai antidotum. Antidotum ketika terjadi keracunan alkaloid, maka bisa kita berikan tanin. Ya. Itu yang dinamakan antidotum. Kemudian hidrolisa tanin. Hidrolisa itu proses melepaskan H2O, H dan OH. Dia akan menghasilkan suatu senyawa yang dinamakan fenol polihidroksi yang sederhana. Tadi kan kita ini ya, yang tanin kan polifenol. Ketika kita hidrolisis akan dihasilkan fenol polihidroksi. Ya, bukan lagi polifenol karena dia sudah dihidrolisis. Jadi H sama OH-nya itu dipisah. Nah, hidrolisisnya ada 3, asam galat terurai menjadi pirogalol, kemudian asam protokatekuat menjadi katekol, dan asam elak dan tenolfenolain. Nah, ini enaknya bisa dilihat menggunakan lihat gugus fungsinya ya, biar enak. Bisa dicari nanti untuk searchingnya hidrolisis tanin gitu ya. Makanya habis itu nanti kalian akan
menemukan tiga senyawa ini, asam galat, asam protokatekuat, sama asam elat. Itu hasil dari hidrolisis tanin. Kemudian di sini ada klasifikasi tanin. Klasifikasi tanin ini tidak sebanyak klasifikasi flavonoid ya, yang ada flavon, flavonol, flavan, itu lebih banyak banget kalau flavonoid. Sedangkan untuk tanin itu hanya ada 2, ada katekol dan ada pirogalatanin atau pirogalol. Sering juga kita dengar tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Nah, itu nanti hanya bedanya itu dengan pengikatnya aja. Yang satu berikatan dengan hidroksi, yang satu berikatan dengan katekol. Gitu. Kalau yang di sini berdasarkan klasifikasinya itu dari garam Feri atau tadi, larutan tadi, untuk mengidentifikasi tanin kan menggunakan FeCl3 ya, garam Feri itu maksudnya. Di golongannya 2, katekol sama pirogalatanin. Katekol itu warnanya hijau dengan 2 gugus fenol. Contohnya pirokatekol. Kemudian yang pirogalatanin ini dia warnanya biru. Ya, warnanya biru dengan 3 gugus fenol. Jadi dia lebih banyak gugus fenolnya daripada si katekol yang hanya 2. Contohnya elagitanin pada kulit delima. Jadi lebih kompleks si pirogalatanin ya daripada si katekol. Karena dia mengandung 3 gugus fenol sekaligus daripada katekol. Walaupun sama-sama polifenol ya, fenolnya lebih dari 1 itu sudah dikatakan polifenol. Nah, di sini contoh-contoh simplicia yang mengandung tanin ada banyak. Salah satunya ini daun jambu biji, kemudian daun kemuning, kayu secang, daun salam. Ini sudah banyak sekali kalau kalian searching atau googling simplicia yang mengandung tanin, kemudian diekstraksi menggunakan teknik-teknik ekstraksi yang pernah kita pelajari ya, paling banyak ya maserasi itu, yang perebusan, perendaman, seperti itu. Saya kasih contoh untuk jurnal penelitian ekstraksi tanin. Untuk contohnya, saya share screen juga. Contoh jurnal. Oke, ini jurnal yang saya keluarkan di UAS. Di UAS, kakak angkatan kalian. Jadi tidak mungkin saya keluarkan besok lagi, mungkin dari tipe soalnya yang mungkin hampir sama. Jadi kalian mereview jurnal penelitian tentang tanin, bagaimana cara mengekstraksinya, bagaimana cara karakterisasinya, gitu ya. Di sini sebagai contoh pada akasia spesies dari Sudan. Akasia itu jenis kayu-kayuannya. Kita lihat abstraknya saja. Di sini yang kita teliti ada 3 jenis akasia. Itu ada akasia nilotica, akasia seyal, dan akasia senegal. Ini ya yang di abstrak ini. Kalian lihat ada 3 spesies dari akasia. Akasianya ini dia dari Sudan, gitu ya. Kita tujuannya untuk apa? Jurnal ini untuk menganalisis dengan membandingkan metode-metode ekstraksi. Yang mana di sini metode ekstraksinya ini ada 3 ya. Kita lihat di sini, the tannin of mature fruit extract of Acacia nilotica were identified by using thin layer chromatography atau TLC. Itu KLT ya, maksudnya kromatografi lapis tipis, ultraviolet,
dan infrared spektroskopi, spektroskopi UV sama spektroskopi IR atau infrared. Jadi kita membandingkan dengan tiga metode ekstraksi ini. Tapi yang kita lihat hanya si Acacia nilotica aja. Jadi kita kan tadi ada tiga spesies. Kalau di Sudan itu Acacia itu dibagi tiga. Ada Acacia nilotica, Seyau, dan Senegal. Tapi di penelitian ini yang akan kita teliti hanya Acacia nilotica, tetapi menggunakan tiga metode. Kita membandingkannya menggunakan TLC atau KLT, UV, dan spektroskopi IR atau infrared. Nah, di sini dihasilkan perbandingan absorpsi antara KLT ya, spektra, dan KLT ini tannin, the reference tannin, and some phenolic with that of Acacia nilotica extract reflect the rate of both content and hydrolysable tannin since it consists of catechin, tannic, and gallic acid. Di sini ada beberapa ekstrak dari Acacia nilotica, contohnya kayak catechin, tannin, dan asam galat ya. Tadi yang kita pelajari tadi di PowerPoint ada asam galat, catechin, sama tannic. Tannic nggak ada ya, kalau di slide tadi nggak ada tannic, yang ada hanya asam galat sama catechin. Itu hasil dari hidrolisasi Acacia nilotica. Itu yang dihasilkan ya. Untuk catechin ini dia merupakan prekursor dari fenol yang terkondensasi ya. Balik lagi, tannin itu ada yang terkondensasi dan ada yang terhidrolisis. Jadi untuk yang catechin ini merupakan contoh dari tannin yang terkondensasi. Ya, sedangkan untuk yang tannin terhidrolisis di sini adalah si asam galat dan tannic. Ya, dengan menggunakan larutan yang dipakai adalah larutan butanolik hidroklorid. Ya, jadi di sini kalian sudah tahu ya hasil dari tannin terkondensasi apa. Contohnya di sini adalah catechin. Sedangkan untuk tannin terhidrolisis contohnya adalah asam galat dan tannic. Otomatis menggunakan reaktan ini ya, reaktannya asam butanolik hidroklorik yang ada di bawah ini. Oke, ini kalau kita lihat dari abstraknya, jadi dengan tiga metode itu dihasilkan dua macam tannin, ya, tannin terhidrolisis dan tannin terkondensasi. Kalau kita lihat conclusion-nya, the study has shown that the extraction of 3 Acacia species using distilled water, jadi pakai air, kemudian pakai metanol dan pakai aseton yang kita gunakan, has been successfully made. Sukses. The extraction was made one by boiling and the other by shaking the sample in the respective solvent for 8 hours at room temperature. Jadi suhunya suhu biasa. Ini teknik ekstraksinya ya. Teknik ekstraksinya dia dengan cara direndam, kemudian di shaking. Di shaking itu dikocok gitu ya. Kemudian dimasukkan di dalam pelarut selama 8 jam pada suhu ruangan. Hasilnya ada 70% aseton, the most efficient solvent among the 3 solvent used. Jadi aseton itu yang paling efisien di antara metanol ataupun air. Itu yang paling bagus menggunakan aseton hasilnya. Gitu. Kemudian in addition, characterization study of Acacia nilotica extract revealed the presence of some compound of both condensed and hydrolysable tannin. Ya, kayak tadi ya, jadi dengan metode ekstraksi yang tadi, dengan boiling kemudian kita shaking, hampir seperti maserasi berarti ya, itu dihasilkan 2,
tanin terkondensasi, dan tanin terhidrolisis. Tadi contohnya yang terkondensasi adalah katekin, yang tanin terhidrolisis contohnya asam galat dan tannin. Ini contoh kalau kita mereview dari jurnal ya, Dik ya. Besok kemungkinan aja untuk soal UAS-nya juga seperti itu, mereview, atau bisa hanya tugas aja gitu ya. Tidak tentu. Kalau yang kemarin kayaknya soalnya review kayaknya, kalau nggak salah ingat itu nge-review jurnal. Lebih enak mereview jurnal sih daripada kalian hanya mencari materinya. Kan kalau jurnal ini kalian tahu juga cara mengekstraksinya seperti apa, kemudian otomatis kita lihat dulu di sini karakter dari simplicianya seperti apa yang akan kita uji, apakah dia tahan panas atau tidak, untuk memilih teknik ekstraksi yang mana yang sesuai untuk yang tahan panas apa, untuk yang tidak tahan panas apa. Gitu ya. Jadi untuk besok pas kalian mereview jurnal, tidak semua diartikan, tidak semua diterjemahkan. Beda antara mereview dengan menerjemahkan, beda ya. Tidak semua diterjemahkan gamblang, itu enggak. Tapi kalian setelah menerjemahkan, menerjemahkan terlebih dahulu, kemudian kalian review lagi gitu. Inti-intinya apa sih? Gitu ya. Ini untuk hari ini untuk tanin cukup itu tanin ya, karena memang untuk fitokimia ini kita selalu belajar, apalagi ini khususnya dikerucutkan di metabolit sekunder. Yang contoh-contohnya kemarin ya, ada alkaloid, flavonoid, kemudian sekarang tanin gitu. Nah, untuk minggu depan tugas, minggu depan kayaknya kalau nggak salah tanggal merah ya, tanggal 15 tanggal merah, berarti libur ya. Tapi untuk tugas berarti kalau libur ya nggak apa-apa, dikumpulkan 2 minggu lagi ya, berarti tanggal berapa? 22 kalau nggak salah. Tanggal 22 nanti berarti mengumpulnya H-1 tanggal 21 enggak masalah. Tanggal 22 kita presentasi ya tentang antrakinon. Jadi ini kelompoknya ada berapa total kelompoknya angkatan ini? Ada 8 enggak? Sampai berapa kelompok ini? Halo? 6. Oke, berarti enggak apa-apa sih semua kelompok. Yang pertama kalian ini dulu mengidentifikasi apa sih si antrakinon itu, gitu ya. Kayak tadi, jadi PowerPoint mengenai antrakinon. Kemudian setelah itu kalian buat review jurnalnya. Jadi cari contoh jurnal penelitian tentang antrakinon, gitu ya. Kemudian direview sekalian. Kita bahas, itu kan kita 2 minggu ya. Jadi pas 2 tugas, yang satu kita pelajari dulu, apa itu diidentifikasi dulu, apa itu tanin, klasifikasinya, cara identifikasinya seperti apa, teknik ekstraksinya seperti apa, kemudian next untuk review jurnalnya. Oke, review jurnal kalian searching, googling banyak sekarang, antrakinon banyak juga ya di review. Latihan review karena besok insya Allah mungkin saja untuk soal UAS-nya kalian mereview udah gak kaget gitu ya. Untuk jurnal yang kalian cari, kalau bisa jurnal-jurnal terbaru, jurnal lama, boleh yang Inggris atau mau yang Indonesia monggo, nggak masalah, yang penting direview. Nggak semua diterjemahkan ya, yang kayak tadi saya sampaikan, cukup intinya saja. Jadi cara ekstraksinya seperti apa, kemudian bahannya apa, metodenya apa, menggunakan tadi kan contohnya KLT, spektro UV sama infrared. Nah, itu besok kalian pakainya metode apa, bebas, yang penting mengenai antrakinon. Gitu ya, ada 2 tugas berarti. Sudah jelas untuk tugasnya? Sudah jelas?
Insyaallah jelas Bu. Jadi oke, dikumpulkannya H-1 berarti tanggal 21 ya maksimal ya. Nanti saya acak minimal ya 2 kelompok yang presentasi minggu depan. Oke, ini yang belum join siapa? Kira-kira coba tolong diliatin. Yang nggak masuk siapa? Saya sama Panca, Bu. Gimana? Yang nggak ada, yang nggak join siapa? Aksal gabung sama Panca, Bu. Ya, ini yang nggak. Oh, berarti udah semua ya? Ada semua kayaknya. Ya wes. Nggak ada yang mau ditanyakan? Entah terkait materi atau tugas minggu depan? Belum Bu. Belum ya? Belum ada Bu. Oke. Terima kasih. Mungkin kalau udah nggak ada yang bertanya lagi, terima kasih untuk yang join hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu 2 minggu lagi. Puasanya lancar ya, teman-teman ya. Amin. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.